Yahudi yang satu ini dipenjara 14 tahun karena Yesus. Berikut kisah selengkapnya. Richard Wurmbrand, keturunan Yahudi Rumania, dikenal sebagai pendiri dari organisasi non-profit The Voice of the Martyrs yang fokus melayani umat Kristen yang teraniaya. Adalah saksi mata dari kejamnya pemerintahan komunis Rumania. Richard adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari sebuah keluarga Yahudi pada 24 Maret 1909 di Bukares, Rumania. Richard adalah pria yang sangat cerdas. Ia fasih menggunakan 9 bahasa asing, aktif dalam kegerakan politik sayap kiri, dan bekerja sebagai pialang. Setelah pernikahan mereka pada tahun 1938, Richard dan Sabina bertobat dan menjadi Kristen. Mereka mengambil keputusan itu sebagian besar karena pengaruh seorang tukang kayu bernama Christian Wolfgas. Maka keduanya pun segera bergabung dengan pelayanan misi gereja Anglikan yang melayani orang-orang Yahudi di Bukarest. Setelah itu, Richard ditabiskan awalnya sebagai seorang Anglikan, tetapi kemudian sebagai pengerja aliran Lutheran. Dalam bukunya yang berjudul Tortured for Christ atau Disiksa demi Kristus, terbitan tahun 1967, Wurmbrand mengisahkan tentang pengalamannya disiksa di penjara Rumania selama 14 tahun. Dia dipenjara karena aktivitas politik kirinya serta penginjilan radikal yang dilakukannya bersama sang istri Sabina Oster di masa-masa Perang Dunia Kedua. Mereka selalu melihat kesempatan untuk menginjili pasukan Jerman yang masuk ke Rumania. Padahal justru pasukan Jerman di bawah Hitler lah yang telah melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi. Tapi justru Richard membalasnya dengan membagikan kepada mereka Injil, kabar baik itu. Mereka juga berkhotbah di tempat-tempat penampungan korban bom dan menyelamatkan anak-anak Yahudi dari penyiksaan. Aktivitas ini membuat pasangan keturunan Yahudi ini harus berulang kali ditangkap, dipukuli, dan bahkan hampir dihukum mati. Sabina pun bahkan kehilangan semua keluarganya di kamp konsentrasi Nazi. Meski kondisi sangat tidak memungkinkan untuk menyebarkan Injil, pasangan ini tetap tak mau berhenti. Mereka terus vokal menyuarakan tentang keselamatan kepada banyak orang, khususnya saat keduanya menghadiri Kongres Kult pada tahun 1945. Di depan para pemimpin agama yang mendukung rejim komunis, keduanya berjalan ke depan podium dan menyuarakan ke seluruh bangsa bahwa tugas mereka adalah untuk memuliakan Allah dan Kristus saja. Di tahun 1945 hingga 1947, Wurmbrand membagikan 1 juta Injil kepada pasukan Rusia dengan menyamarkan buku-buku tersebut sebagai buku propaganda komunis. Dia juga membantu mengatur penyelundupan Alkitab ke Rusia. Pada tanggal 29 Februari 1948, polisi rahasia menculik dia di tengah perjalanan menuju ke gereja dan membawanya ke markas mereka. Dia dikunci dalam sel isolasi dan diberi label tahanan nomor 1. Di tahun 1950, istrinya juga dipenjara. Dia dipaksa bekerja sebagai buruh di proyek Kalan Danube. Dia lalu dibebaskan pada tahun 1964. Di bulan Desember 1965, 2 organisasi pelayanan misi Norwegia
untuk masyarakat Yahudi, dan Aliansi Ibrani Kristen membayar uang sebesar $10.000 kepada pemerintah komunis Rumania untuk mengizinkan keluarga Wurmbrand meninggalkan Rumania. Meskipun enggan meninggalkan tanah kelahirannya, Richard akhirnya setuju untuk pergi dari Rumania setelah diyakinkan oleh para pemimpin gereja bawah tanah lainnya bahwa ia harus menjadi suara yang menyampaikan keadaan gereja bawah tanah kepada dunia. Maka Richard, Sabina, dan putra mereka Mihai pun meninggalkan Rumania, pertama-tama ke Norwegia, kemudian ke Inggris. Wurmbrand lalu memulai pelayanannya untuk melindungi orang-orang Kristen teraniaya dari negeri barat. Dia juga menulis kesaksiannya selama di penjara dan disiksa di Rumania. Kemudian dia pindah ke Amerika dan pada tahun 1967 dia resmi memulai pelayanan yang diberi nama Jesus to the Communist World, yang saat ini dikenal dengan The Voice of the Martyrs. Pelayanan ini masih terus berjalan sampai sekarang di lebih dari 60 negara-negara di mana umat Kristen mengalami banyak penganiayaan, seperti memasok Alkitab dan menyuarakan penderitaan umat Kristen di negara-negara komunis melalui majalah The Voice of the Martyrs, melalui radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Richard berhenti dari jabatannya di The Voice of the Martyrs pada tahun 1992, tetapi ia terus melayani sebagai konsultan dan dewan direktur bagi lembaga ini. Ia terus memupuk kecintaannya terhadap pelayanan tersebut sampai ia meninggal pada tahun 2001. Richard tetap dikenang sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan, berkobar-kobar dalam pekerjaan demi Kristus, berkuasa dalam pelayanan penginjilan, dan seorang yang tekun dalam menderita demi Yesus yang sangat dicintainya. Sedangkan istrinya Sabina meninggal pada 11 Agustus 2000. Wanita ini dikenang sebagai seorang wanita yang memiliki integritas yang mengagumkan, seorang murid kitab suci, seorang murid Yesus, seorang pejuang iman yang perkasa, dan seorang penolong sejati bagi suaminya. Kisah Richard ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Atas segala siksaan dan penderitaan yang dialaminya, sebuah produksi film memutuskan untuk mengangkat kisah iman Wurmbrand ke layar lebar. Film ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan untuk penerbitan bukunya yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Film yang mengangkat judul yang sama dengan bukunya ini berisi tentang adegan-adegan penyiksaan terhadap dirinya dan saat dikurung di ruang isolasi. Tak tanggung-tanggung, pembuatan film ini bahkan langsung dilakukan di penjara Rumania. Film ini disutradarai oleh John Grutters yang sekaligus menjadi penulis naskahnya. John dikenal lewat film buatannya seperti The Frontiers Boys, The Noah Interview, dan That the World May Know. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mencintai orang berdosa dan bahkan membenci dosa yang jauh lebih baik dari Richard Wurmbrand. Dia disiksa berulang kali karena pengabdiannya kepada Kristus, tapi dia tidak pernah meninggalkan cintanya kepada orang lain. Sungguh luar biasa, ucap John, sang sutradara. Film ini sudah dirilis sejak 5 Maret 2018 lalu. Semoga kisah Richard Wurmbrand dan pelayanannya menginspirasi kita semua, orang Kristen yang hidup di abad ini. God bless you.